Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil kata ini Pacuramen Kasaruga bahasa Marga juga. Nah, bertemu lagi mungkin video yang beruntun kali ini. Ini merupakan pertemuan kita di semester ini untuk mata kuliah geografi budaya yang terakhir, dan ini merupakan pembahasan atau pada bab terakhir dari buku Map and Meaning the Introduction of Cultural Geography atau peta-peta dari pemaknaan sebuah pengantar geografi budaya atau geografi kebudayaan. Oke, pada bagian terakhir ini merupakan pertemuan yang ke-16 dan saya paksakan untuk ini semua selesai mengenai detail metode bagaimana cara melakukan penelitian geografi budaya ini. Mungkin nanti salah satunya menjadi salah satu pembahasan di mata kuliah berikutnya, yaitu mata kuliah metode penelitian geografi di semester depan nanti. Oke, langsung saja untuk yang paling terakhir ini, judulnya adalah agenda geografi kebudayaan di sini. Jadi berikutnya agenda dari geografi budaya ini sebetulnya apa sih? Jadi mengapa geografi budaya ini muncul sebagai subdisiplin ilmu? Nah, di sini terdapat rekomendasi untuk kajian geografi budaya ini, dan ini masih bisa diperluas lagi. Oke, seperti dalam slide ini sih kita penerapan geografi budaya ini masih bisa dilakukan ketika kita dengan menggunakan pendekatan geografi. Kita sebagai seorang yang beranjak dari disiplin ilmu geografi itu bisa melakukan studi budaya. Dari studi budaya, kita mempelajari budaya, segala macam budaya merupakan apa yang ada di pikiran manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, dan apa yang dihasilkan oleh manusia, dan tentu saja di sini berkaitan dengan kondisi kelingkungan, keruangan, dan juga kewilayahan atau spasial, environmental, and regional kompleks. Jadi ini merupakan sebuah pendekatan ketika kita tidak hanya melihat kita menekankan pada manusianya, kita menekankan kepada segala macam interaksinya, kita menekankan pada kegiatan-kegiatan manusia dalam mengkaji aktivitas di dalam ruang, lalu kemudian interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, dan juga di sini ditekankan pada bagaimana ide manusia, bagaimana pikiran-pikiran manusia tersebut berkembang dan lain sebagainya, sehingga lanskap atau kondisi fisik yang ada di lingkungan kita ini begitu berubah. Jadi lanskapnya sudah menjadi cultural landscape. Jadi cultural landscape atau lanskap yang memang itu ada karena adanya campur tangan manusia terhadap lingkungannya demi memenuhi kebutuhannya. Nanti ini akan berkaitan dengan geografi ekonomi, geografi industri, perkotaan, ketika kita memandangnya dari manusianya, bukan dari aspek-aspek fisiknya. Lalu kemudian studi gender seperti yang kemarin sempat dijelaskan di pertemuan atau kita bahas, dan sebetulnya masalah LGBT dan lain sebagainya itu juga bisa menjadi kajian-kajian kritis dari ilmu geografi ini, bukan hanya kajian laki-laki perempuan. Lalu kemudian kajian-kajian yang beranjak dari teori-teori feminis itu juga dapat dikembangkan menjadi sebuah kajian-kajian kritis. Dan geografi budaya ini bukanlah sebuah ilmu yang normatif atau pendekatan yang normatif, tapi kita bisa melihat apa yang memang telah terjadi, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, di ruang kita, dan kerusakan-kerusakan apa saja yang dibuat, atau perbaikan-perbaikan penataan lingkungan yang seperti apa yang terjadi. Jadi bukan sebaiknya, tapi apa yang terjadi itu. Jadi lebih ke arah realitas daripada segala sesuatu yang romantis, ideal, dan
sebaiknya dan yang baik seperti apa tanpa tahu. Kita tidak peduli tentang lingkungan kita yang rusak, sistem kita yang bobrok, relasi kekuasaan yang terjadi ketimpangan, terjadinya dominasi, penindasan orang-orang tertentu, baik itu secara kultural, berdasarkan etnisitas, berdasarkan status dan peran sosial, pertarungan politik untuk saling menekan satu dengan yang lain, dan itu akan bisa terbaca dalam sisi keuangannya atau dalam rangka menutup mengelola ruang lingkup secara spasial ini, dan bagaimana memblokade. Dan nanti mungkin ketika kita akan masuk ke analisis geopolitik, ini merupakan salah satu dasar yang cukup baik ketika Anda mulai mengkajinya, dan tentu saja mengkajinya tidak hanya sebatas dalam mengikuti mata kuliah ini, tapi kita juga harus membaca banyak referensi dari geografi budaya yang mulai muncul. Juga tidak tertutup hanya membaca geografi, tapi karena sisi spasial, regional, dan kelingkungan itu di sana ada dimensi waktu, ada suatu perubahan, maka dari itu kita juga harus mempelajari aspek atau sudut pandang atau cara pandang historis, dalam arti melihat dari waktu ke waktu, dari periode ke periode, untuk bisa melihat sebuah perubahan. Kita tidak lepas dari dimensi waktu ketika kita mau membahas berbagai macam perubahan. Oke, adapun rekomendasi untuk bagaimana pendekatan ini dilakukan, kita harus melihat, karena ini geografi budaya, maka kita tidak lepas dari cultural study atau kajian kebudayaan. Jadi budaya dan interpretasi itu menjadi salah satu unsur yang sangat penting. Kita menghargai subjektivitas dari para pelaku budaya, atau para aktor atau para pelaku atau para agen yang ada di ruang tertentu, di wilayah tertentu. Dan ini bukan penelitian yang dengan lingkup yang besar, tapi lingkupnya mungkin hanya lingkup wilayah yang mikro, tidak luas, tapi cukup mendalam sampai ke sangat-sangat mendalam sampai pada ide-ide dari para pelaku budaya atau para pelaku interaksi antara manusia dengan lingkungan, atau bagaimana mereka mengelola ruang dan lain sebagainya. Lalu kemudian dalam geografi budaya kita, seperti kita bahas sebelumnya, kita tidak pernah lepas dari politik, kita tidak pernah lepas dari relasi kekuasaan, bagaimana kelompok satu dengan kelompok yang lain, bagaimana etnis satu dengan etnis yang lain, bagaimana manusia satu mengendalikan sekian banyak orang dan lain sebagainya. Dan di sini kita melihat politis tidak sekedar cara untuk memperoleh kekuasaan, tapi kita melihat bagaimana tindakan seseorang yang memegang otoritas, yang memiliki kekuatan atau dapat memerintah orang-orang lain, dapat menggerakkan atau memobilisir orang-orang suruh ke sana suruh ke sini, lalu mau diatur tanpa menimbulkan sebuah resistensi atau perlawanan. Itu di sanalah politik itu bergerak. Jadi tarik menarik, bagaimana kekuasaan itu berubah dari waktu ke waktu dengan macam negosiasi dan lain sebagainya. Dan juga termasuk bahwa yang namanya kebudayaan sesungguhnya tidak lepas dari pemegang otoritas, karena budaya itu dibentuk, walaupun itu dibentuk oleh interaksi sosial masyarakat, tapi di sana tetap ada yang sebuah kekuatan, ya mungkin sekelompok elit, satu orang atau sekelompok orang tertentu yang bisa dapat mendominasi untuk bagaimana kebudayaan tersebut tetap digunakan, baik itu secara sukarela dalam tanda petik ataupun dengan pemaksaan. Kemudian di sini budaya juga atau ide-ide, karena di sini sebuah perlawanan budaya juga muncul, istilah seperti subculture, seperti LGBT, mereka ada perlawanan, ada perjuangan untuk
supaya haknya tetap ada mereka di para waria, ada mereka mungkin anak-anak pang dan lain sebagainya, atau orang-orang yang terpinggirkan, atau orang-orang yang secara secara norma hari ini mereka dianggap tidak ada, atau dianggap sebagai penyakit sosial. Dan dalam geografi budaya ini merupakan pendekatan yang humanistik, sehingga istilah penyakit sosial itu tidak ada. Penyakit sosial yang diakibatkan karena munculnya satu kelompok tertentu, dan kita bisa menggali mengapa kelompok tertentu tersebut muncul. Ya, apakah kenapa juga harus ada perlawanan? Mungkin aspirasi mereka tidak terpenuhi, mungkin mereka mengalami marginalisasi, eksklusif, atau tergusur, terpinggirkan. Mereka juga punya aspirasi pembangunan, atau mungkin program-program tertentu itu kurang eksklusif, terlalu eksklusif, hanya untuk orang-orang tertentu, dan ada beberapa kelompok, beberapa orang yang terpinggirkan dan tersisih, sementara mereka tetap seharusnya memiliki hak yang sama. Nah, seperti itu. Lalu kemudian puisi dan politik. Di sini puisi dan politik, puisi tidak sekedar hanya puisi saja, tapi bisa syair, lagu, bisa video klip yang itu menunjukkan saat ini kajian-kajian postmodernisme, kajian-kajian kritis yang coba mengungkap, seperti misalnya saya pernah ada konten saya, nanti silahkan dilihat, yang tentang bagaimana sebuah lagu itu menunjukkan atau merupakan sebuah perlawanan politis. Nah, sebuah lagu, puisi, lalu kemudian tulisan, syair, pamflet dan lain sebagainya, itu merupakan sebuah fenomena budaya, karena di sana ada sesuatu yang dikomunikasikan, di sana ada seni, di sana ada interaksi antar kelompok yang interaksi kelompoknya itu didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, dan mereka ada yang terpinggirkan, sehingga mereka tidak bisa bersuara dengan lantang, mereka tidak bisa bernegosiasi, sehingga mereka mengungkapkan itu, mengekspresikan itu melalui beberapa cara ekspresi seni. Misalnya di Jamaika ada Bob Marley misalnya yang berjuang untuk rasisme yang ada di Jamaika sana. Ya, dan banyak lagi sebetulnya. Lalu kemudian budaya populer nanti juga dapat dikaji di sini. Mengapa? Karena ada sisi keruangan. Misalnya, salah satu contoh K-pop atau budaya pop Korea, budaya Korea sebetulnya sudah cukup lama masuk di sini. Budaya tidak hanya keseluruhan, mungkin tidak keseluruhan budaya, tapi paling tidak salah satu adalah fashion. Seninya, Anda sering suka menonton drama Korea misalnya, Anda sering menonton video klip boyband Korea, girl band Korea. Nah, itu sebetulnya di sana ada interaksi antar ruang di sana. Jadi antara budaya Korea dengan budaya Indonesia yang bertemu, atau ada budaya Korea, ada orang Indonesia yang menyukai budaya tersebut, bahkan ada fansnya yang cukup besar misalnya. Nah, ini adalah fenomena menarik, karena fenomena antar ruang, fenomena antar wilayah yang sebetulnya cukup jauh, tapi hari ini dapat seakan-akan ketika ada tren baru di Korea sana, mungkin hari ini atau beberapa waktu kemudian, tidak lama, tidak ada hitungan minggu, sudah bisa sampai ke Indonesia, bahkan ke seluruh dunia sebetulnya. Korea memang untuk kali ini masalah fashion, masalah tren, masalah budaya popnya memang sangat populer, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Lalu kemudian budaya dan lanskap. Nah, ini yang paling tidak terlalu sulit di sini. Jadi budaya dan lanskap di sini, lanskap dalam arti sebuah bentang. Kita bisa melihat bentang alam, lah bentang budaya. Ketika bentang alam yang sudah misalnya di sana Anda melihat sebuah gedung-gedung tinggi dalam sebuah lanskap. Nah, di sana pasti tampak sekali bahwa itu semua adalah kekuatan supraorganis manusia atau masyarakat atau manusia di bumi ini dalam mengubah kondisi lanskap mereka, dalam mengubah bagaimana permukaan bumi ini menjadi berbeda. Lalu kemudian Anda bisa melihat yang mungkin kemarin pernah ada yang studi lapangan atau mungkin lewat sekitar Peniraman,
itu kita bisa melihat bahwa yang tadinya bukit mungkin suatu saat akan jadi dataran atau bahkan cekungan di wilayah-wilayah tambang. Lalu kemudian mungkin di Singkawang ada yang istilahnya danau biru misalnya, itu dulu mungkin lanskap itu tidak seperti itu, tidak ada danau, tapi begitu setelah ada pertambangan dan pertambangan itu selesai terbentuklah danau, hingga terjadi lanskap yang tadinya tidak ada danau menjadi ada danau, dan itu semua karena aktivitas manusia. Dan di sini secara bisa kita simpulkan bahwa budaya manusia atau manusia yang mempunyai ide, mempunyai budaya berkebudayaan, ada ide, tingkah laku atau sebuah tindakan, dan juga muncul efek hasil karyanya dalam arti di sini lanskap, itu bisa ditunjukkan bahwa budaya bisa membuat alam itu berubah, alam itu bisa menentukan bagaimana manusia itu memiliki budaya. Budaya bisa ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, atau yang sering kita sebut paham atau teori atau pendapat orang positivis bahwa manusia itu mengubah lingkungan. Kalau yang untuk yang determinis bahwa lanskap atau lingkungan di sekitar kita atau alam yang ada di sekitar kita itu dapat membentuk kebudayaan, sehingga variasi lanskap akan membentuk variasi kebudayaan. Dan mungkin itu di akhir mata kuliah mata kuliah semester ini, dan saya harap mungkin seandainya berguna silahkan dipelajari, seandainya berminat mungkin suatu saat ketika Anda ingin melakukan membuat tugas akhir, tugas skripsi dan lain sebagainya, untuk tugas-tugas lain yang berkaitan dengan geografi manusia atau geografi sosial, ya semoga ini bermanfaat, terutama ketika Anda menginginkan kajian-kajian kritis atau menginginkan apa yang Anda pelajari itu cukup kritis dan tidak hanya sekedar biasa-biasa saja yang penting ada tugas, yang penting mengerjakan skripsi. Silahkan bisa dikaji, silahkan, tapi tentu saja tidak semua, mungkin tidak akan banyak. Oke, semoga kuliah selama ini bermanfaat, walaupun hanya melalui media sosial. Di sini dalam arti saya gunakan YouTube karena masalah pandemi ini semoga cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan kuliah tatap muka untuk semester depan. Namun demikian, YouTube ini akan tetap ada untuk jadi entah dalam tatap muka atau tidak, YouTube ini akan tetap ada, entah itu sebagai selama satu semester ini saya ada kesalahan kesalahan atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan Anda, tidak membuat Anda tidak nyaman dalam hal itu, minta maaf, dan saya tetap berharap apapun itu tidak menjadi mungkin yang lain sesuai minat Anda, dan tidak hanya apa yang Anda pelajari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil kata Winu Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubat. Salam, tetap sehat selalu.